Apa yang dilakukan seorang ibu ketika sistem gagal melindunginya? Ketika lapar mengetuk pintu dan harga diri adalah satu-satunya yang tersisa. Apa yang dilakukan Sari dengan setoples kue akan mengubah dua kehidupan untuk selamanya. Lampu merah sudah 20 detik menyala, namun Rendra Kusuma bahkan tidak menyadarinya. Matanya terpaku pada layar ponselnya, di mana angka-angka laporan keuangan PT Kusuma Bangun Persada bersinar hijau untuk kuartal ketiga berturut-turut. Itulah jenis kesuksesan yang diimpikan pria lain. Jenis kesuksesan yang sudah lama tidak lagi ia rasakan. Ketukan pelan di kaca jendela itulah yang menariknya keluar dari keheningan digital itu. Ia mengangkat pandangan, siap mengabaikan apapun, namun apa yang dilihatnya membuat jarinya terhenti di atas layar tanpa menekan apapun. Perempuan itu berdiri di tepi trotoar dengan sebuah toples kaca berisi onde-onde kelapa dipeluk ke dadanya seolah itu adalah benda paling berharga yang ia miliki di dunia. Dan mungkin memang begitu. Ia mengenakan seragam kerjanya, seragam yang sama yang telah Rendra lihat setiap pagi selama berbulan-bulan di koridor gedung kantornya, dan ia tersenyum kepada para pengemudi dengan martabat yang tidak meminta belas kasihan. Ia meminta kesempatan. Itu adalah Sari, karyawan kebersihannya. Rendra menurunkan kaca jendela perlahan, seolah gerakan itu membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Sari melihatnya dan senyumnya membeku. Bukan karena takut, karena malu. Jenis rasa malu yang hanya dirasakan orang-orang baik ketika mereka kedapatan melakukan sesuatu yang bisa disalahpahami dunia. Pak Kusuma. Suaranya tidak gemetar, namun tangannya semakin erat menggenggam toples itu. Ini onde-onde kelapa. Saya buat sendiri. Kalau Bapak tidak tertarik, tidak apa-apa. Ia tidak meminta izin, ia memberitahu, dan ada sesuatu dalam perbedaan itu yang menghantam Rendra tepat di tengah dadanya. Lampu berganti hijau. Mobil-mobil di belakang mulai membunyikan klakson. Rendra tidak bergerak. Berapa harganya? Sari berkedip kaget. Satu toples Rp20.000, 6 buah. Ia mengeluarkan uang, mengulurkannya melalui jendela. Sari menerimanya dengan tepat dua tangan yang harga dirinya tuntut untuk digunakan. Mobil-mobil terus membunyikan klakson. Rendra melajukan mobilnya, namun tidak bisa berhenti menatap kaca spion. Sari Handayani sudah bekerja di gedung Kusuma Tower, kantor pusat PT Kusuma Bangun Persada, selama lebih dari 1 tahun. Ia datang lebih awal dari karyawan manapun dan pulang ketika kebanyakan orang sudah di rumah, makan malam atau beristirahat. Ia membersihkan toilet lantai eksekutif dengan kehati-hatian yang sama seperti saat membersihkan koridor pintu masuk. Ia tidak membedakan antara ruang yang dilihat orang lain dan ruang yang tidak diperhatikan siapapun. Tidak ada yang tahu banyak tentang dirinya di perusahaan itu. Ia menyapa dengan sopan, bekerja tanpa mengganggu, dan menghilang seolah tidak pernah ada. Itulah jenis orang yang dunia yang bergerak cepat belajar untuk tidak dilihat. Namun jika seseorang meluangkan waktu untuk benar-benar memperhatikannya, mereka akan melihat apa yang mulai Rendra lihat sore itu dari kaca spionnya. Seorang perempuan yang memikul sesuatu yang terlalu berat untuk bahunya, namun tidak pernah membungkuk. Yang tidak diketahui siapapun di perusahaan itu, yang tidak pernah Sari ceritakan kepada siapapun, karena harga diri kadang adalah satu-satunya selimut yang tersisa, adalah bahwa anaknya Baga sudah berminggu-minggu masuk daftar tunggu untuk sebuah operasi. Sebuah tindakan pada tulang belakang yang bukan pilihan. Yang tidak bisa ditunda lebih lama lagi tanpa konsekuensi yang diucapkan para dokter dengan nada dingin yang sama seperti saat membicarakan cuaca. BPJS Ketenagakerjaan menanggung yang dasar. Operasi itu bukan yang dasar. Sari sudah menghitung puluhan kali di dalam Transjakarta dalam perjalanan pulang, di dapur rumah kontrakannya yang kecil saat Bagas tidur, di koridor gedung saat lantai masih berbau bersih. Angka-angkanya selalu menghasilkan hal yang sama, mustahil, sampai ia teringat resep neneknya. Onde-onde kelapa, permen asam Jawa, wajik rumahan. Ia tumbuh besar melihat neneknya membuatnya, menjualnya di pasar malam kampung, mengisi kaleng biskuit tua dengan rupiah dari setiap bungkusnya. Neneknya selalu berkata bahwa martabat bukan sesuatu yang diminta-minta, melainkan diperjuangkan. Maka Sari mulai membuat kue. Setiap malam, setelah pulang dari kerja,
Dengan kaki yang sakit dan punggung yang tegang, ia menyalakan kompor, melelehkan gula merah, dan meletakkannya untuk mengering di atas kertas minyak. Keesokan harinya ia membawanya dalam toples kacanya, toples yang sama yang pernah digunakan neneknya. Dan begitu selesai giliran kerjanya, ia berdiri di lampu merah Jalan Sudirman, 2 blok dari gedung tempat ia membersihkan lantai milik pria paling berkuasa di perusahaan itu. Ia tidak pernah mencampurkan dua dunianya. Sampai sore itu, Rendra memasuki apartemennya tanpa menyalakan lampu. Ia meletakkan toples kue di atas meja dapur dan menuangkan air. Ia minum perlahan sambil memandangi toples kaca itu tanpa benar-benar melihatnya. Ia tidak bisa mengusir bayangan Sari di lampu merah itu dari kepalanya. Bukan karena ia merasa aneh bahwa seseorang membutuhkan uang. Selama bertahun-tahun ia menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah dan tahu betul bahwa dunia penuh dengan orang-orang yang membutuhkan lebih dari yang mereka miliki. Yang tidak bisa ia singkirkan adalah sesuatu yang lain. Itu adalah cara ia memegang toples itu dengan dua tangan, tegak, tanpa meminta maaf atas kehadirannya. Kapan terakhir kali ia memegang sesuatu seperti itu? Rendra Kusuma memiliki segalanya yang seharusnya mendefinisikan kesuksesan. Sebuah perusahaan yang membangun rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan perumahan di 4 provinsi. Sebuah apartemen di lantai 22 dengan pemandangan seluruh kota. Sebuah nama yang membuka pintu sebelum ia harus mengetuknya. Namun ada sesuatu dalam hidupnya yang sudah berbulan-bulan terasa hampa. Seperti sebuah bangunan dengan fasad sempurna namun interior yang belum selesai. Ayahnya, Pak Bambang Kusuma, yang telah memulai dengan toko besi kecil di kampung dan mengubah nama keluarga menjadi sinonim kerja keras, pernah mengatakan sesuatu kepadanya tak lama sebelum meninggal. Sesuatu yang Rendra simpan di suatu tempat yang jarang ia kunjungi. Uang yang tidak kamu perjuangkan tidak mengajarimu apa-apa, nak. Hati-hatilah dengan kesuksesan yang datang terlalu mudah. Saat itu ia mengartikannya sebagai nostalgia orang tua. Sekarang, di usia 42 tahun dengan setoples onde-onde kelapa di atas meja dapur granit miliknya, ia mulai mencurigai bahwa ayahnya jauh lebih bijaksana dari yang pernah ia mau percaya. Keesokan harinya, Rendra tiba di gedung 40 menit lebih awal dari biasanya. Itu bukan sesuatu yang biasa ia lakukan. Asistennya, Fajar, seorang pemuda efisien yang mengatur hidupnya dengan ketepatan jam Swiss, selalu terkejut ketika sang CEO muncul sebelum pukul 9. Pagi itu, Rendra langsung menuju bagian administrasi kepegawaian, bukan ke kantornya. Selamat pagi, katanya dari ambang pintu kantor kecil tempat Dewi Anggraini, kepala HRD, sudah memeriksa email dengan kopi yang masih mengepul di sebelah keyboard. Saya perlu data karyawan Sari Handayani. Bagian kebersihan. Dewi mengangkat pandangannya dengan kaget. Dalam setahun ia tidak pernah mendengar Pak Kusuma menanyakan seseorang dari tim kebersihan dengan menyebut namanya. Ada masalah, Pak Kusuma? Tidak, hanya informasi. Berkasnya singkat. 1 tahun 3 bulan masa kerja tanpa satupun ketidakhadiran, tanpa keterlambatan, tanpa keluhan. Penilaian kinerja dengan skor tertinggi di departemen. Sebuah catatan di pinggir dari pengawas sebelumnya, Bu Lastri, yang berbunyi, karyawan luar biasa, datang lebih awal dan pulang paling akhir. Tanpa dia gedung ini tidak akan bersinar seperti ini. Rendra membaca baris itu 2 kali. Kemudian ia melihat apa yang ia harapkan untuk ditemukan, tingkat gaji. Dan sesuatu di dalam dirinya menegang. Itu adalah UMR. Dengan tunjangan kehadiran kecil yang dalam 12 bulan tidak pernah ia lewatkan 1 kali pun. Ia menutup berkas itu, mengembalikannya kepada Dewi tanpa berkata apa-apa lagi, dan naik ke kantornya dengan perasaan bahwa sesuatu yang penting baru saja mulai bergerak, meskipun ia belum tahu ke arah mana. Sore yang sama, Sari sedang menyelesaikan pembersihan koridor lantai 30 ketika ia mendengar namanya dipanggil. Ia berbalik. Pak Kusuma berdiri di samping pintu kaca ruang rapat, dengan tangan di saku dan ekspresi yang bukan persis ekspresi pria yang menandatangani dokumen bernilai miliaran tanpa berkedip. Sari, ada waktu sebentar? Ia menyandarkan alat pel ke dinding dengan hati-hati. Ya, Pak. Mereka masuk ke ruangan itu.
Ia menutup pintu. Sari tetap berdiri di samping kursi terdekat, tidak duduk, karena tidak ada yang mengatakan ia boleh melakukannya. Dan karena di dunia itu orang-orang seperti dirinya cepat belajar untuk tidak mengambil lebih banyak ruang dari yang diberikan kepada mereka. "Silakan duduk," kata Rendra. Dan dalam suaranya ada sesuatu yang berbeda. Bukan otoritas otomatis seorang bos, sesuatu yang lebih mirip ketidaknyamanan seseorang yang akan mengatakan sesuatu yang menyulitkannya. Sari duduk di tepi kursi. "Kemarin saya melihat kamu di lampu merah Jalan Sudirman." Hening. Sari tidak berkata apa-apa. Ia tidak meminta maaf. Tidak menjelaskan, tidak menundukkan pandangannya, ia memandangnya langsung. "Saya tahu," jawabnya akhirnya. "Kenapa kamu menjual kue setelah giliran kerja?" Itu pertanyaan langsung tanpa hiasan. Dan Sari menerimanya dengan cara yang sama. "Karena saya membutuhkannya, Pak Kusuma." "Apakah kamu membutuhkan lebih banyak uang?" Ia mempertimbangkan pertanyaan itu selama 1 detik yang terasa lebih lama dari biasanya. "Anak saya butuh operasi. Bukan darurat mendesak, tapi juga tidak bisa menunggu selamanya. BPJS tidak menanggung sepenuhnya. Saya sedang mengumpulkan kekurangannya." Rendra memandangnya dengan ekspresi yang dipasang pria-pria yang terbiasa mengendalikan situasi ketika sesuatu lepas dari kendali mereka. Itu bukan rasa kasihan, itu lebih mendekati pengakuan yang terlambat. "Masih kurang berapa?" "Itu urusan antara anak saya dan saya, Pak," jawab Sari dengan ketenangan yang bukan dingin, melainkan sebuah batas yang ia berhak untuk menetapkan. Rendra mengangguk perlahan. Ia tidak memaksa. "Saya mengerti." Ada keheningan yang tidak terburu-buru oleh keduanya. Di luar kota berdengung seperti biasa. Di dalam sesuatu sedang berpindah tempat tanpa mengeluarkan suara. "Kuenya enak," kata Rendra akhirnya. Sari memandangnya dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ruangan itu ia membiarkan senyum kecil tiba di bibirnya. "Itu resep nenek saya." Terasa. Sari berdiri, mengambil alat pelnya, dan keluar dari ruangan itu seperti saat ia masuk, dengan punggung tegak dan tanpa meminta izin untuk menempati ruang yang memang menjadi haknya. Rendra tinggal sendirian di ruang rapat tempat keputusan-keputusan bernilai miliaran rupiah pernah diambil. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama keputusan yang ada dalam pikirannya tidak ada hubungannya dengan kontrak maupun imbal hasil. Ini berkaitan dengan mempertanyakan jenis pria seperti apa yang tidak melihat hingga kemarin apa yang terjadi 2 langkah dari pintunya sendiri. Martabat bukan sesuatu yang diminta-minta, melainkan diperjuangkan, dan Sari tahu itu lebih baik dari siapapun. Yang tidak diketahui Rendra, yang masih akan butuh waktu untuk ia temukan, adalah bahwa Sari tidak hanya berjuang melawan angka-angka. Bagas, anaknya, berusia 12 tahun dan memiliki senyum yang bisa menerangi sebuah ruangan. Ia juga memiliki diagnosis yang datang tanpa peringatan ketika sakit punggung yang terus-menerus akhirnya berubah menjadi 3 foto röntgen, 2 MRI, dan percakapan dengan dokter yang memilih kata-katanya dengan terlalu hati-hati. Skoliosis berat, progresif, dengan indikasi operasi. Sari mendengarkan kata-kata itu dengan Bagas duduk di sampingnya menggenggam tangannya dan ia melakukan apa yang dilakukan ibu-ibu yang tidak mampu membiarkan diri mereka hancur di depan anak-anak mereka. Ia menarik napas, mengangguk, dan bertanya apa langkah selanjutnya. Ketika mereka keluar dari ruang konsultasi, Bagas memandangnya dengan mata yang masih memiliki sesuatu dari seorang anak kecil dan berkata, "Bu, tidak akan terjadi apa-apa pada Bagas." Dan Sari tahu saat itu bahwa anaknya sedang menghiburnya. Bahwa ia telah memahami dengan sempurna apa yang dokter katakan, bahwa ia sedang bersikap berani bukan untuk dirinya sendiri, melainkan agar ibunya bisa tetap berdiri. Itulah Bagas, 12 tahun, dan ia sudah melindungi ibunya dari ketakutannya sendiri. Malam itu, ketika ia tertidur, Sari menangis selama beberapa menit di dapur dengan keran air dibuka agar suara air menutupi suara tangisnya. Kemudian ia mencuci mukanya, membuat teh, mengeluarkan buku catatan tempat ia mencatat keuangannya, dan mulai menghitung. Tidak ada ruang untuk lumpuh. Bagas membutuhkan operasi itu. Sisanya hanya tinggal menyelesaikan caranya. Beberapa hari setelah pertemuan di ruang rapat,
Rendra Kusuma melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun di perusahaannya. Ia mengadakan rapat dengan Dewi Anggraini dan dengan Direktur Operasional, Hendra Santoso, seorang pria berambut beruban yang sudah 17 tahun di perusahaan itu dan yang telah belajar membaca setiap gerakan sang CEO dengan ketepatan seorang veteran. Ketika Rendra masuk ruangan dan menutup pintu, Hendra melipat tangannya dan menunggu. Dewi membuka mapnya. Tidak ada yang berbicara lebih dulu. Saya ingin meninjau struktur gaji staf kebersihan, kata Rendra langsung. Seluruhnya, bukan hanya bagian kebersihan, seluruh tim operasional. Dewi mengangkat pandangannya. Ada situasi tertentu yang mendorong ini, Pak Kusuma? Ya, jawabnya tanpa elaborasi. Hendra mengamatinya dengan tatapan miring yang digunakan orang-orang yang telah melihat terlalu banyak untuk terkejut, namun cukup untuk mengenali ketika sesuatu yang penting sedang terjadi. Pak Kusuma, gaji-gaji itu sudah dalam parameter pasar. Kami memenuhi semua yang dituntut hukum. Memenuhi hukum tidak sama dengan melakukan hal yang benar, Hendra. Hening. Itulah pertama kalinya dalam 17 tahun Hendra mendengar sang direktur utama mengucapkan kalimat itu. Apa yang Bapak pikirkan? Tanya Dewi dengan hati-hati. Saya belum tahu persis, akui Rendra, tapi saya ingin angka-angkanya di atas meja minggu depan dan saya ingin tahu apakah kami memiliki program dukungan untuk karyawan dengan situasi medis dalam keluarganya. Kami tidak memiliki satu pun, jawab Dewi. Rendra mengangguk seolah jawaban itu mengkonfirmasi sesuatu yang sudah ia curigai. Kalau begitu, kita perlu punya. Rapat itu berakhir 20 menit kemudian. Ketika Hendra dan Dewi keluar ke koridor, mereka saling bertukar pandang cepat. Mereka tidak berkata apa-apa, namun keduanya memikirkan hal yang sama. Sesuatu telah berubah pada Pak Kusuma dan belum ada yang tahu apakah itu baik atau apakah itu akan mempersulit segalanya. Sore yang sama, saat keluar dari gedung, Rendra mengambil jalan memutar menuju tempat parkir. Lampu merah menyala. Sari ada di sana dengan toplesnya. Kali ini, ketika ia menurunkan kaca jendela, Sari memandangnya tanpa terkejut, hampir seolah ia sudah mengharapkannya. Satu toples lagi, Pak Kusuma? 2, jawabnya. Ia menyerahkan 2 toples itu dengan ketenangan yang sama seperti biasa. Ia memberikan uangnya. Sari menerimanya dengan 2 tangan. Namun sebelum lampu berganti, Rendra mengatakan sesuatu yang tidak disangka Sari. Jualan juga di gedung, ke sesama karyawan. Sari memandangnya. Ia menghitung. Tidak, saya tidak pernah melakukannya. Kenapa tidak? Karena saya tidak tahu apakah itu diizinkan. Rendra memandangnya langsung ke mata. Diizinkan. Lampu berganti. Mobil melaju. Sari tetap berdiri di trotoar dengan toples kosong di tangannya dan sesuatu yang baru di dadanya yang belum ia tahu cara menamakannya. Itu bukan harapan. Terlalu dini untuk itu. Itu sesuatu yang lebih kecil, lebih rapuh, seperti ketika sebuah pintu yang sudah lama tertutup bergerak hanya 1 cm dan dari sisi lain masuk seutas cahaya. Cukup untuk melihat bahwa ada sesuatu di sisi lain. Belum cukup untuk mengetahui apa. Gedung Kusuma Tower memiliki 30 lantai kaca dan baja, 142 karyawan terdaftar dalam daftar gaji, dan sebuah kantin di lobi yang menjual kopi dengan harga yang tidak bisa sering-sering dijangkau oleh karyawan manapun di bagian kebersihan. Itu diketahui Sari sejak hari pertama. Yang tidak ia ketahui adalah apa yang akan terjadi pagi berikutnya setelah Rendra mengucapkan 2 kata itu kepadanya. Diizinkan. Ia tiba untuk giliran kerjanya dengan toples onde-onde kelapa yang dibungkus tas kain tersimpan di ranselnya seperti biasa. Tidak ada yang berubah dalam rutinitasnya. Jam yang sama, Transjakarta yang sama, pintu servis yang sama. Namun sesuatu terasa berbeda di udara, seperti ketika langit berubah warna sebelum hujan dan kamu belum tahu apakah itu akan menjadi badai atau kelegaan. Ia mulai dari toilet lantai 2, kemudian koridor lantai 3. Ketika ia sampai di lantai 4, tempat kantor tim desain berada, salah satu arsitek muda, Rizka, yang selalu menyapanya dengan keramahan yang tulus,
melihatnya masuk dengan troli dan mengangkat tangan. Sari, kamu masih membawa onde-onde kelapa itu? Seseorang memberitahuku bahwa kamu menjualnya dan saya sudah beberapa hari ingin mencobanya. Sari berhenti, mengeluarkan toples dari tas perlahan. Iya, Rp20.000 satu toples. Rizka sudah memegang uangnya. Sebelum giliran kerjanya selesai, ia telah menjual 4 toples. Keesokan harinya, 6. Seminggu kemudian orang-orang menunggunya di koridor. Yang tidak dilihat Sari karena ia sedang bekerja di lantai-lantai bawah, adalah apa yang terjadi hari yang sama di lantai 30. Rendra tiba di kantornya pukul 8 pagi dengan ketepatan waktu yang belakangan ini mengejutkan Fajar, asistennya, karena Pak Kusuma yang dulu datang di antara rapat dan telepon, selalu dengan pikiran di tempat lain. Rendra yang ini datang dan duduk dan berpikir. Pagi itu ia memiliki di atas mejanya laporan yang telah ia minta dari Dewi. Struktur gaji lengkap staf operasional. 43 orang, petugas keamanan, staf kebersihan, kurir internal, teknisi pemeliharaan. 43 nama dengan 43 angka yang Rendra baca satu persatu dalam keheningan, tanpa gangguan. Ketika selesai, ia menutup berkas itu dan menatap keluar jendela. Kota terbentang di bawah seperti peta keputusan orang lain. Menara-menara kaca yang dibangun dengan tangan yang tidak pernah menginjak lobi mereka. Jalan-jalan yang diaspal oleh pekerja yang tidak punya mobil, gedung-gedung yang dirancang oleh arsitek yang tidak akan pernah tinggal di dalamnya. Fajar mengetuk pintu dengan buku-buku jarinya. Pak Kusuma, ada rapat dengan para mitra pukul 9. Tunda, Fajar. Berkedip. Dibatalkan atau dijadwal ulang? Jadwalkan ulang dan minta Dewi datang 10 menit lagi. Ketika Dewi masuk, ia menemukan Rendra berdiri di depan jendela dengan berkas di tangan dan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya dalam tahun-tahun bekerja bersamanya. Itu bukan wajah seseorang yang akan memberikan instruksi, itu adalah wajah seseorang yang baru saja mengambil keputusan yang ia tahu akan menelannya sesuatu. Dewi, saya ingin menerapkan kenaikan bertahap untuk seluruh staf operasional. Mulai dari level terendah, saya ingin proyek ini siap sebelum akhir bulan. Dewi membuka buku catatannya. Berapa yang kita bicarakan? Kenaikan nyata, bukan kosmetik. Yang bisa dirasakan orang-orangnya. Pak Kusuma, itu akan mempengaruhi marin operasional kuartal ini. Para mitra akan bertanya. Biar mereka bertanya. Saya yang menjawab. Dewi memandangnya 1 detik lebih lama dari biasanya. Ia adalah perempuan yang sudah bertahun-tahun memproses keputusan korporat tanpa berkedip, namun ini berbeda. Ini tidak berasal dari bagian keuangan maupun proyeksi profitabilitas. Ini berasal dari suatu tempat yang lebih dalam. Boleh saya bertanya apa yang mendorong perubahan ini? Katanya dengan hati-hati. Rendra memandangnya. Setoples onde-onde kelapa. Ia menjawab dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Malam itu Sari tiba di rumah kontrakannya dengan kaki yang lelah dan ransel yang lebih ringan dari biasanya. Ia telah menjual semua onde-onde hari itu sebelum pukul 4 sore. Ia menghitung uang di atas meja dapur dengan keseriusan yang sama seperti seorang arsitek memeriksa gambar rencana kerjanya. Setiap rupiah pada tempatnya. Setiap angka dicatat dalam buku catatan. Bagas duduk di hadapannya mengerjakan PR dengan lampu yang dimiringkan ke arah buku tulisnya, karena lampu plafon sudah beberapa hari mati, dan penggantinya adalah salah satu pengeluaran yang selalu datang setelah yang mendesak. Bagaimana harimu tadi? Tanyanya tanpa mengangkat pandangan. Baik, terjual semua. Bagas mengangkat pandangan dan tersenyum. Itu senyum ayahnya. Sari sudah sering memikirkannya tanpa pernah mengatakannya. Lebar, tanpa perhitungan, dari jenis yang tidak memperhitungkan berapa banyak ruang yang ditempatinya. Masih kurang berapa? Tanyanya. Sari ragu. Bagas sudah berbulan-bulan tidak menanyakan angka itu. Pada awalnya ia sering menanyakannya, dengan kecemasan anak-anak yang merasa bersalah karena membebani ibunya. Kemudian ia berhenti bertanya dan Sari tidak pernah tahu apakah itu karena ia belajar untuk percaya atau karena ia belajar untuk tidak berharap.
Masih kurang, kata Sari dengan jujur. Tapi sudah tidak banyak lagi. Bagas mengangguk, kembali ke buku tulisnya. Bu? Apa? Kalau sudah tidak kurang apa-apa, ibu akan berhenti jual kue? Sari memandangnya. Belum tahu. Menurutku tidak seharusnya berhenti, kata Bagas dengan keseriusannya yang terkadang membingungkan Sari. Nenek selalu bilang bahwa pekerjaan yang kamu lakukan dengan tanganmu adalah milikmu dengan cara yang berbeda dari segalanya. Bahwa tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Sari meletakkan pensil di atas buku catatan. 12 tahun. 12 tahun. Dan ia sudah mengutip neneknya dengan ketepatan yang tidak akan dicapai orang dewasa manapun di sekitarnya. Kapan nenek bilang itu kepadamu? Tanya Sari, mengetahui dengan baik bahwa ia tidak pernah mengenalnya. Ibu yang bilang itu kepadaku, jawab Bagas tanpa mengangkat pandangan. Malam ketika ibu mulai membuat kue, ibu bilang bahwa nenek yang mengajarinya. Sari tidak menjawab apapun. Ia berdiri, pergi ke dapur dan mengisi panci dengan air. Bukan karena ia perlu memasak saat itu, melainkan karena terkadang ia perlu melakukan sesuatu dengan tangannya agar tidak menangis di depan anaknya. Yang terjadi beberapa hari kemudian di gedung bukanlah sesuatu yang bisa Sari antisipasi. Dewi Anggraini memanggilnya ke kantornya di jam pertama. Sari tiba dengan troli yang dihentikan di koridor, bertanya-tanya apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah, apakah seseorang telah mengeluhkan kuenya, apakah ia telah melewati batas tertentu tanpa menyadarinya. Dewi menerimanya sambil berdiri dengan sebuah map di tangan dan ekspresi yang sulit dibaca. Duduklah, Sari. Ia duduk di tepi kursi seperti biasa. Mulai periode pembayaran berikutnya, gaji kamu akan mendapat penyesuaian. Dewi membuka map dan menggeser selembar kertas di atas meja. Ini kenaikan nyata, bukan penyesuaian inflasi. Berlaku untuk kamu dan seluruh staf operasional gedung. Sari melihat angka di kertas itu, membacanya sekali, kemudian membacanya lagi, karena pertama kali ia mengira ia salah paham. Ia tidak salah paham. Kenapa? Tanyanya. Itu satu-satunya kata yang ia temukan. Keputusan direksi, jawab Dewi dengan netralitas profesional, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang mengatakan lebih dari yang kata-katanya akui. Pak Kusuma tahu bahwa saya, Sari, Dewi menyela dengan lembut. Saya hanya perlu tahu apakah kamu menerima kondisi baru ini. Sari memandang kertas itu lagi. Ada bagian darinya yang ingin bertanya lebih banyak, yang ingin memahami mengapa, yang ingin tahu apakah ada sesuatu di baliknya, apakah itu akan menelannya sesuatu yang belum ia lihat, karena hidup telah mengajarinya dengan kesabaran yang brutal bahwa hal-hal baik yang datang tanpa pemberitahuan hampir selalu membawa tulisan kecil yang tidak dibaca siapapun sampai terlambat. Namun bagian lain, yang lebih kecil, lebih lelah, lebih jujur, hanya ingin menerima. Saya terima, katanya. Dewi mengangguk dan mengulurkan tangannya. Sari menjabatnya dengan dua tangan. Seperti selalu. Sore itu, tanpa tahu persis mengapa, Rendra turun ke lobi tepat pukul 6, ketika giliran kebersihan hampir berakhir. Sari keluar melalui pintu servis dengan ransel di bahu dan toples kosong di tangan. Ia melihatnya dari jauh dan berhenti sebentar. Bukan karena takut, dengan ukuran presisi seseorang yang memutuskan berapa banyak ruang yang diberikan sebelum mengetahui siapa yang datang. Selamat sore, Pak Kusuma. Selamat sore. Ia menunjuk toples yang kosong. Habis terjual semua? Semua. Sebelum jam 5. Rendra mengangguk. Ada sesuatu dalam posturnya yang berbeda dari pria di lampu merah beberapa hari lalu. Kurang tergesa-gesa, kurang berjarak. Sudah bicara dengan Dewi tadi? Sudah, baik-baik saja. Sari memandangnya langsung seperti kebiasaannya. Kenapa Bapak melakukannya? Itu bukan pertanyaan rasa terima kasih. Itu pertanyaan nyata dari jenis yang tidak menerima jawaban korporat. Rendra butuh waktu sebentar untuk menjawab, dan ketika ia menjawab ia tidak menggunakan nada direktur utama.
Karena saya membaca berkas kamu dan melihat bahwa kamu sudah lebih dari setahun menjadi yang pertama datang dan yang terakhir pulang. Dan saya bertanya kepada diri sendiri, berapa banyak orang seperti kamu di gedung ini yang tidak pernah saya luangkan waktu untuk melihat mereka? Sari tidak langsung menjawab. Di luar kota terus berjalan dalam ritmenya. Mobil-mobil, klakson, Transjakarta yang lewat setiap 20 menit dan yang tidak pernah bisa ia kejar dengan berlari tanpa kehilangan martabatnya. Jawabannya adalah banyak, katanya akhirnya. Sekarang saya tahu, jawabnya. Ada jeda yang tidak membuat tidak nyaman, jenis yang terjadi ketika dua orang sedang mengukur sesuatu yang belum punya nama. Terima kasih, kata Sari, hanya itu, tanpa hiasan. Jangan berterima kasih dulu, jawab Rendra. Dan dalam suaranya ada sesuatu yang terdengar anehnya seperti peringatan untuk dirinya sendiri. Seolah ia berbicara kepada dirinya sendiri sama seperti kepada Sari. Sari sedikit mengerutkan alis, namun tidak bertanya. Ia berpamitan dengan anggukan singkat seperti biasa dan berjalan menuju halte Transjakarta dengan punggung tegak dan toples kosong di bawah lengannya. Rendra melihatnya menjauh dari pintu masuk lobi dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, alih-alih kembali ke kantornya untuk memeriksa laporan, ia berdiri di sana tanpa melakukan apapun secara khusus, hanya memikirkan apa yang uang bisa lihat, apa yang tidak bisa dilihatnya, dan semua yang telah ia berhenti perhatikan selama terlalu lama. Yakin bahwa sukses adalah hal yang sama dengan memahami dunia. Malam itu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rendra Kusuma tiba di rumahnya sebelum gelap sepenuhnya. Dan itu, meski tanpa sedikit, adalah awal dari sesuatu yang belum bisa dibayangkan oleh keduanya. Ada sebuah rapat yang Rendra Kusuma sudah berminggu-minggu tunda. Bukan dengan klien, bukan dengan bank, melainkan dengan para mitranya sendiri. Tiga pria yang telah membangun PT Kusuma Bangun Persada bersamanya sejak tahun-tahun pertama, ketika perusahaan itu baru saja sebuah nama di atas kertas dan utang yang tidak mau dibiayai bank manapun. Wahyu Prasetyo, yang paling senior di antara ketiganya, mengelola bidang keuangan dengan ketepatan seseorang yang telah belajar untuk tidak mempercayai angka-angka yang terlihat menyenangkan. Ketika Rendra masuk ke ruang rapat pagi itu, Wahyu sudah memiliki laporan penyesuaian gaji di atas meja, terbuka di halaman proyeksi biaya dengan dua baris yang digarisbawahi merah. 43 orang, kata Wahyu, tanpa pembukaan, tanpa selamat pagi, tanpa kopi, kenaikan rata-rata 18% dalam satu gerakan. Tanpa berkonsultasi dengan dewan. Rendra duduk, menautkan tangannya di atas meja. Selamat pagi, Wahyu. Rendra. Mitra kedua, Agus Wibowo, berbicara dengan ketenangan tegang seseorang yang mencoba memoderasi percakapan yang sudah ia tahu akan memanas. Bukan berarti kami menentang peningkatan kondisi kerja, tapi jenis keputusan ini memiliki proses, memiliki analisis, sudah terlalu lama menunggu. Rendra menyela dengan ketenangan yang membingungkan keduanya. Hening. Mitra ketiga, Dimas Hartono, yang sampai saat itu sedang menatap ponselnya, meletakkannya telungkup di atas meja. Itu adalah sinyal di antara mereka bahwa sesuatu layak mendapat perhatian penuh. Apa yang terjadi? Tanya Dimas langsung. Karena aku mengenalmu 20 tahun dan ini bukan keputusan finansial, ini sesuatu yang lain. Rendra memandang mereka satu persatu. Setoples onde-onde kelapa, jawabnya. Ketiga mitra itu memandangnya seolah ia berbicara dalam bahasa lain. Jelaskan, kata Wahyu. Dan Rendra melakukannya. Ia menceritakan segalanya. Lampu merah, Sari, berkas kepegawaian, ruang rapat, percakapan di lobi. Tanpa hiasan korporat, tanpa justifikasi strategis. Hanya fakta-fakta dalam urutan kejadiannya, dengan kejujuran yang tidak nyaman yang sama yang telah ia praktikkan sejak toples itu tiba di dapurnya. Ketika selesai, ruangan itu hening. Agus adalah yang pertama berbicara. Dan kenaikan untuk 43 orang itu karena kamu melihat seorang karyawan menjual kue di jalan. Kenaikan untuk 43 orang itu karena sudah bertahun-tahun aku tidak melihat apa yang terjadi di perusahaanku sendiri, jawab Rendra. Dan itu adalah kesalahan yang menjadi tanggung jawabku untuk diperbaiki. Wahyu menutup laporan itu.
Ini akan berdampak pada marine kuartal. Aku tahu. Para investor akan bertanya. Aku juga tahu itu. Lalu apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Rendra tidak ragu. Kebenaran. Bahwa kami memutuskan untuk menjadi perusahaan yang memperlakukan karyawannya dengan baik dan bahwa itu dalam jangka panjang adalah investasi terbaik yang ada. Dimas mengeluarkan sedikit hembusan udara. Itu bukan tawa, itu suara seseorang yang baru saja mengenali sesuatu yang tidak ia harapkan untuk ditemukan. 15 tahun lalu, kata Dimas perlahan, ketika kita memulai ini, kamu adalah orang yang mengatakan kepada kami tepat hal itu, bahwa perusahaan harus berbeda, bahwa kita akan merawat karyawan kita lebih baik dari siapapun. Rendra tidak menjawab. Apa yang terjadi di tengah jalan? Tanya Dimas. Dan pertanyaan itu tidak memiliki penghakiman, hanya kejujuran yang datang dari 2 dekade saling mengenal. Kesuksesan datang, jawab Rendra dengan suara pelan. Dan aku teralihkan. Sari tidak tahu apapun tentang rapat itu. Hari yang sama ia berada di lantai 16 membersihkan jendela koridor selatan ketika ponselnya bergetar di saku celemeknya. Itu nomor yang tidak ia simpan. Ia biarkan bergetar. Ia punya aturan. Selama giliran kerja, ponsel hanya untuk darurat. Semua yang lain bisa menunggu. Ketika ia menyelesaikan lantai itu dan turun ke ruang istirahat karyawan untuk makan siang, ia mendengarkan pesannya. Itu dari klinik spesialis Menteng. Ada tempat yang tersedia di kamar operasi untuk operasi Bagas. Pembatalan mendadak. Mereka punya 48 jam untuk konfirmasi dan melunasi saldo yang tertunda. 48 jam. Sari tetap duduk di bangku ruang istirahat karyawan dengan ponsel di tangan dan kotak makan siang yang belum dibuka di hadapannya. Ia tidak menangis, tidak berdiri tiba-tiba. Ia diam sepenuhnya selama hampir 1 menit penuh. Seperti yang dilakukan orang-orang ketika sebuah berita terlalu besar untuk tubuh dan pikiran membutuhkan waktu sejenak untuk menyesuaikan diri. Ia membuka buku catatannya, mencari halaman tempat ia mencatat perhitungannya, menjumlahkan apa yang telah ia tabung, apa yang telah ia kumpulkan dari penjualan kue, pembayaran pertama gaji baru yang belum datang. Masih kurang, tidak banyak, tapi masih kurang. Ia menutup buku catatan, menyimpan ponsel, membuka kotak makan siangnya, dan makan dalam keheningan, dengan disiplinnya yang bukan kedinginan, melainkan baju zirah seorang perempuan yang telah belajar bahwa hancur di saat yang salah tidak menyelesaikan apapun untuk siapapun. Ia punya 48 jam dan selama masih ada waktu masih ada kemungkinan. Yang tidak disangka siapapun adalah apa yang terjadi sore itu di gedung. Rizka, arsitek dari lantai 4, yang telah menjadi pelanggan internal pertama Sari, melewati ruang istirahat untuk mengambil kopi dan menemukannya di sana sendirian, dengan buku catatan tertutup di atas meja dan ekspresi yang Rizka kenali seketika. Karena itu sama dengan yang pernah ia lihat di wajah ibunya sendiri bertahun-tahun lalu. Wajah seseorang yang sedang menghitung hal yang tidak bisa dihitung. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rizka. Sari mengangkat pandangannya. "Baik," itu jawabannya yang selalu ada. Cepat, bersih, tanpa retakan yang terlihat. Namun Rizka tetap duduk. "Sari, boleh aku tanya sesuatu yang personal?" "Boleh." "Kue yang kamu jual itu untuk sesuatu yang spesifik?" "Seseorang bercerita sesuatu tentang anakmu, tapi aku tidak tahu apakah itu benar dan aku tidak mau ikut campur." Sari memandangnya. Ia menghitung, seperti selalu ia hitung sebelum berbicara. Rizka masih muda, ramah, dan tidak memiliki wajah orang yang bertanya untuk kemudian diceritakan, tapi itu tidak selalu cukup sebagai jaminan. "Anakku butuh operasi," katanya akhirnya dengan hemat kata yang ia gunakan ketika sesuatu terlalu penting untuknya untuk dihiasi. "Aku sedang mengumpulkan saldo yang tidak ditanggung BPJS." "Masih kurang berapa?" "Itu bukan. Aku tidak akan meminjamkan uang kepadamu atau mengasihanimu," Rizka menyela dengan langsung. "Aku tanya karena ada sesuatu yang ingin aku usulkan kepadamu dan aku perlu tahu apakah itu masuk akal atau tidak." Sari menunggu. "Aku punya akun di media sosial tempat aku mengunggah hal-hal tentang pekerjaan, desain, proses, konten semacam itu. Cukup banyak yang mengikutinya. Kalau kamu mengizinkanku menampilkan kuenya di sana,
Bagaimana kamu membuatnya? Kisah resep nenekmu? Aku jamin sebelum besok malam kamu menjual lebih dari yang kamu jual sepanjang minggu ini. Hening. Sari memproses usulan itu dengan kecepatan lambatnya yang bukan keraguan, melainkan rasa hormat terhadap keputusan-keputusan penting. Aku tidak mau ada yang membicarakan operasinya, katanya. Tidak ada yang membicarakannya, hanya kuenya, hanya kisah resepnya. Aku juga tidak mau tampak seperti korban. Juga tidak. Aku bersumpah. Sari memandang tangannya, tangan yang sama yang telah membuat kue, yang telah membersihkan 30 lantai, yang telah membuka keran air agar Bagas tidak mendengar ibunya menangis. Baiklah, katanya. Yang terjadi dalam jam-jam berikutnya melampaui apa yang telah dihitung oleh keduanya. Rizka merekam Sari sore yang sama di dapur kecil rumah kontrakannya, sebelum hari benar-benar gelap, tanpa skrip, tanpa filter berlebihan. Hanya Sari dengan tangannya mengerjakan adonan kelapa, menjelaskan dengan suara tenang dan tepat bagaimana neneknya mengajarinya bahwa proporsi tepat antara manis dan asin adalah rahasia dari segala sesuatu yang dibuat dengan baik, bukan hanya onde-onde. Nenek bilang bahwa tanpa sedikit garam yang manis tidak terasa apa-apa, jelas Sari sambil membentuk bola-bola dengan keterampilan yang datang dari bertahun-tahun, bukan dari berhari-hari, bahwa kontras itulah yang membuat segala sesuatu memiliki rasa yang sesungguhnya. Rizka, di belakang kamera, tersenyum tanpa berkata apapun. Video itu 42 detik. Keesokan paginya, ketika Sari tiba untuk giliran kerjanya, ia memiliki pesan dari orang-orang yang menanyakan di mana mereka bisa membeli kuenya. Rizka mengiriminya pesan pukul 7 pagi, sudah 4.000 penayangan. Terus naik. Pada tengah hari pesanan telah datang dari 3 lantai berbeda di gedung itu, dari 2 usaha di sekitar gedung yang telah melihat video itu, dan dari seorang ibu yang tinggal 6 kelurahan jauhnya dan bertanya apakah ia melayani pengiriman. Sari membalas semua pesan di istirahat makan siang dengan buku catatan terbuka, mencatat jumlah dan alamat dengan keseriusan yang sama seperti saat ia mencatat keuangannya. Ia tidak tersenyum seperti seseorang yang menerima hadiah tak terduga, ia tersenyum seperti seseorang yang melihat rencananya berjalan. Sore itu Fajar masuk ke kantor Rendra dengan ekspresi yang mencampurkan kebingungan dan sesuatu yang mirip kekaguman yang tidak disengaja. Pak Kusuma, apakah Bapak melihat video yang beredar di media sosial? Rendra mengangkat pandangan dari dokumen-dokumennya. Video apa? Fajar menunjukkan layar ponselnya. Rendra melihat Sari, tangannya, kelapa, toples kaca milik neneknya, dan mendengar kalimat tentang garam dan manis dengan perhatian yang seseorang berikan ketika sesuatu yang kecil tiba-tiba mengandung semua yang penting. Berapa banyak penayangan? Tanyanya. Waktu aku lihat, 8.000. Sekarang aku tidak tahu. Rendra mengembalikan ponsel itu tanpa berkata apa-apa. Fajar menunggu beberapa detik. Apakah Bapak ingin saya melakukan sesuatu terkait ini? Tidak, jawab Rendra. Jangan sentuh apapun. Fajar mengangguk dan keluar. Rendra tetap menatap ruang tempat layar itu tadi berada. Ia memikirkan Sari yang membalas pesanan di istirahat makan siangnya. Ia memikirkan Bagas yang mengerjakan PR di bawah lampu yang dimiringkan. Ia memikirkan ayahnya yang mengatakan kepadanya bahwa pekerjaan yang menelanmu sesuatu adalah satu-satunya yang mengajarimu sesuatu. Dan ia memikirkan peringatan yang telah ia berikan kepada Sari 2 hari lalu di lobi. Jangan berterima kasih dulu. Karena ia belum memberitahunya apa yang Dewi temukan pagi itu saat meninjau arsip asuransi kesehatan karyawan. Sebuah klausul kecil yang terpendam dalam perjanjian kerja bersama yang tidak diperbarui siapapun selama bertahun-tahun. Sebuah klausul yang menetapkan bahwa dalam kasus tindakan operasi pada tanggungan langsung karyawan dengan lebih dari 12 bulan masa kerja berturut-turut, perusahaan dapat memperpanjang cakupan BPJS secara luar biasa di bawah persetujuan Direktur Utama. Sari sudah 1 tahun 3 bulan bekerja. Persetujuan Direktur Utama adalah dirinya, dan ia belum menandatangani apapun karena ia ingin melakukannya dengan benar, tanpa tergesa-gesa, tanpa terlihat seperti amal, tanpa Sari merasa berutang kepada siapapun. Ia ingin ketika itu terjadi terasa seperti apa adanya, sebuah utang yang perusahaan miliki kepadanya, bukan sebuah kebaikan yang ia lakukan untuknya. Perbedaan itu, yang bagi banyak orang tampak tidak penting,
Bagi Rendra Kusuma adalah satu-satunya yang penting. Ia mengambil berkasnya, mencari lembarannya, dan menandatangani. Sari tiba di rumah malam itu dengan lebih banyak pesanan dari yang bisa ia penuhi dalam seminggu dan hati yang sesak oleh 48 jam yang terus berlari di kepalanya seperti jam yang tidak memiliki tombol jeda. Bagas sudah makan malam. Ia berada di kamarnya membaca dengan posturnya yang para dokter minta ia perbaiki dan yang ia perbaiki setiap kali ia ingat bahwa tidak selalu. "Bu," katanya ketika mendengarnya masuk. Ibu muncul di video. Sari mengintip ke pintu kamar. "Kamu lihat?" Dikirim oleh 3 teman sekolah, ia tersenyum. Mereka bilang resep ibu terkenal. Sari masuk, duduk di tepi tempat tidurnya, dan untuk sesaat hanya memandangnya. 12 tahun. Tulang belakang yang tidak boleh dibebani lagi, operasi yang tidak bisa menunggu lama, dan senyum yang identik dengan senyum pria yang pernah ia cintai dan yang sudah tidak ada lagi. "Bagas," katanya, "ada tempat di kamar operasi untuk operasimu. Kita tidak banyak waktu untuk konfirmasi." Anak itu menurunkan bukunya pelan. "Kita punya uangnya?" Sari ragu tepat 1 detik. "Kita akan punya." Itu bukan kebohongan, itu sebuah janji. Dan ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya, meskipun keduanya hidup di wilayah ketidakpastian yang sama. Bagas memandangnya dengan mata yang melihat lebih dari yang dikatakan. "Ibu yakin?" "Ibu sedang bekerja untuk itu," jawabnya dengan kejujuran yang selalu ia janjikan untuk diberikan kepadanya. Bagas mengangguk, kembali membuka bukunya, dan kemudian, tanpa mengangkat pandangan, ia mengatakan sesuatu yang tidak akan Sari lupakan dalam waktu yang lama. "Bu, ibu selalu menemukan caranya." "Selalu." Sari keluar dari kamar, pergi ke dapur, mengisi panci dengan air. Kali ini bukan untuk menangis, melainkan untuk membuat lebih banyak kue, karena waktu terus berjalan, karena Bagas membutuhkan operasi itu, dan karena neneknya benar. Martabat bukan sesuatu yang diminta-minta, melainkan diperjuangkan. Selalu diperjuangkan. 48 jam tidak menunggu siapapun. Sari tahu itu lebih baik dari siapapun. Ia telah melewati malam itu membuat kue, membalas pesanan, mencatat angka-angka di buku catatannya dengan tulisan rapat yang ia gunakan ketika ingin semuanya muat dalam 1 halaman. Pukul 2 dini hari ia mematikan kompor. Pukul 5 ia sudah bangun lagi. Bagas tidur. Ia menghitung uang untuk ketiga kalinya, seolah angka-angkanya akan berubah jika ia memberi mereka kesempatan lagi. Tidak berubah. Kurang lebih sedikit dari hari sebelumnya berkat video dan pesanan baru. Tapi masih kurang. Ia menyimpan uangnya, menutup buku catatan, dan bersiap untuk giliran kerja. Ada sesuatu yang tidak akan ia lakukan, meminta. Ia tidak akan menelepon siapapun dengan tangan terbuka. Ia tidak akan mempublikasikan kisahnya dengan wajah kekalahan agar orang asing mengasihaninya. Jika uang itu datang, ia akan datang melalui pekerjaannya, melalui tangannya, melalui resep neneknya, dan melalui 30 lantai yang sudah lebih dari setahun ia biarkan bersih sebelum siapapun menginjaknya. Begitulah ia selalu hidup, begitulah ia akan terus hidup. Dewi Anggraini tiba di gedung pagi itu dengan berkas yang telah ditandatangani Rendra di tangannya dan tanggung jawab yang terasa lebih berat dari biasanya. Itu bukan dokumen yang rumit, itu perpanjangan cakupan BPJS Kesehatan, 2 halaman, 1 tanda tangan, namun apa yang itu wakili bagi orang yang akan menerimanya adalah sesuatu yang Dewi, setelah bertahun-tahun di HRD, kenali seketika. Itu adalah jenis berita yang mengubah tekstur hari yang utuh. Ia menunggu sampai Sari menyelesaikan lantai 22, melihatnya tiba di koridor dengan troli dengan ketepatan waktu yang tidak pernah gagal, dan mendekatinya tanpa tergesa-gesa. "Sari, kalau sudah bisa, aku butuh 5 menit bersamamu." Sari memandangnya, mengangguk. Mereka masuk ke ruang istirahat karyawan yang kecil. Dewi menutup pintu, duduk di hadapannya, dan membuka berkas tanpa basa-basi karena ia telah belajar bahwa dengan orang-orang tertentu, basa-basi adalah suatu bentuk kurang ajar. Saat meninjau kontrak karyawan,
Aku menemukan klausul cakupan BPJS Kesehatan luar biasa untuk tanggungan langsung karyawan dengan lebih dari 12 bulan masa kerja berturut-turut. Kamu memenuhi syarat. Ia menggeser dokumen di atas meja. Direktur utama sudah menyetujuinya. Ini menanggung saldo yang tertunda untuk operasi anakmu. Sari tidak berbicara, ia memandang kertas itu, membaca baris pertama, kemudian baris kedua. Kemudian ia mengangkat pandangan ke arah Dewi dengan ekspresi yang belum berupa kegembiraan. Itu adalah ekspresi seseorang yang telah belajar untuk memverifikasi sebelum merasakan. Ini sudah ada sebelumnya? Tanyanya tentang klausul itu. Ya, selalu ada dalam perjanjian kerja bersama. Lalu mengapa tidak ada yang memberitahuku? Dewi tidak mengalihkan pandangan. Karena tidak ada yang meninjaunya selama bertahun-tahun. Itu adalah kesalahan perusahaan, Sari. Dan dokumen ini adalah koreksi atas kesalahan itu. Hening. Sari membaca kembali kertas itu. Kali ini perlahan, baris per baris, dengan perhatian yang ia berikan pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketika sampai di akhir, ia melihat tanda tangannya. Ia mengenali namanya, Rendra Kusuma. Ia memejamkan mata sejenak, hanya sejenak. Ketika ia membukanya, ada sesuatu di wajahnya yang telah berubah. Itu bukan euforia. Itu sesuatu yang lebih dalam dan lebih tenang. Itu adalah kelegaan yang tidak membuat keributan, jenis kelegaan yang datang setelah menanggung sesuatu yang sangat berat selama waktu yang lama dan tiba-tiba merasakan bebannya terdistribusi dengan cara yang berbeda. Apakah aku perlu melakukan sesuatu? Tanyanya dengan suara yang tegas. Hanya menandatangani formulir permohonannya. Aku yang mengurus sisanya. Sari mengambil pulpen, menandatangani dengan dua tangan di atas meja, seperti yang ia lakukan dengan semua hal yang penting. Yang terjadi setelahnya tidak ada dalam rencana manapun. Sari keluar dari ruangan itu, mengambil kembali trolinya, dan melanjutkan giliran kerja seolah tidak ada yang berubah secara lahiriah. Namun sesuatu di dalam dirinya telah terlepas. Sebuah ketegangan yang selama berbulan-bulan bersarang di antara bahunya, yang telah ia belajar untuk abaikan karena tidak ada waktu untuk merasakannya, tiba-tiba tidak ada lagi. Ia membersihkan lantai 23 dengan ketepatan yang sama seperti biasa, kemudian lantai 24. Namun ketika ia sampai di toilet koridor utara lantai 25 dan menutup pintu, ia duduk di tepi wastafel, menutup mulutnya dengan tangan, dan menangis. Bukan karena sedih, melainkan karena hal aneh yang tidak memiliki nama yang tepat, namun yang semua ibu yang telah berjuang sendirian demi anak-anak mereka kenali seketika. Tangisan yang datang ketika kamu tidak perlu lagi kuat untuk sesaat, ketika bahaya telah berlalu dan tubuh akhirnya mengizinkan dirinya untuk merasakan apa yang pikiran tidak biarkan ia rasakan saat masih ada masalah yang harus diselesaikan. Ia menangis selama 3 menit. Kemudian ia mencuci wajahnya dengan air dingin, memandang dirinya di cermin, menarik napas, dan kembali bekerja. Rendra tidak tahu tentang 3 menit itu, ia tidak pernah tahu. Yang ia tahu sore yang sama adalah bahwa Dewi telah menyerahkan dokumen itu dan Sari telah menandatanganinya. Dewi mengkomunikasikannya melalui pesan singkat. Sari Handayani menandatangani permohonan. Proses berjalan. Rendra membaca pesan itu, meletakkan ponsel di atas meja, dan menatap kota dari jendelanya di lantai 30. Ia memikirkan peringatan yang ia berikan kepada Sari beberapa hari lalu. Jangan berterima kasih dulu. Sekarang ia mengerti mengapa ia mengatakannya, karena ia tahu bahwa pada suatu saat akan ada sesuatu yang konkret yang membenarkan rasa terima kasih yang nyata. Bukan rasa terima kasih yang orang ungkapkan ketika tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan. Yang lain, yang datang dari dalam dan memiliki bobot. Yang tidak ia perhitungkan adalah apa yang akan ia rasakan sendiri. Itu bukan kebanggaan. Kebanggaan ia kenal dengan baik. Selama bertahun-tahun ia mengenalinya dalam dirinya sendiri setiap kali ia menutup kontrak penting. Ini berbeda. Ini lebih mirip kepuasan karena mengoreksi sesuatu yang sudah terlalu lama bengkok. Seperti ketika sebuah struktur bertahun-tahun memiliki kerusakan yang tidak terlihat dan akhirnya seseorang melihatnya, menunjukkannya, dan memperbaikinya sebelum roboh. Malam itu Rendra melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan sejak ayahnya masih hidup.
Ia menelepon anak laki-lakinya yang sulung, bukan untuk bertanya tentang nilai, bukan untuk mentransfer uang untuk suatu pengeluaran, hanya untuk berbicara. Anaknya Galih, yang berusia 17 tahun dan memiliki hubungan dengan ayahnya yang dibangun terutama di atas keheningan yang sopan dan jarak yang penuh hormat, lama menjawab. Ketika ia menjawab, suaranya memiliki campuran kejutan dan kewaspadaan yang dimiliki anak-anak ketika seorang ayah yang tidak pernah menelepon tiba-tiba menelepon. Baik-baik saja, ya. Baik-baik saja, jawab Rendra. Ayah hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu. Jeda. Sungguh. Galih membutuhkan waktu sebentar, seolah sedang mengkalibrasi ulang percakapan itu. Aku baik-baik saja. Tadi ada ujian. Bagaimana hasilnya? Sepertinya baik. Belum tahu. Mata pelajaran apa? Sejarah. Rendra sedikit tersenyum. Bagian apa? Dan Galih, dengan ketidakpercayaan yang perlahan larut ketika seseorang menyadari bahwa pertanyaannya tulus, mulai berbicara. Ia berbicara tentang kelas, tentang gurunya, tentang debat yang mereka adakan tentang keputusan-keputusan sejarah yang tampak benar pada masanya dan kemudian ternyata salah. Ia berbicara selama hampir 20 menit tanpa Rendra harus memaksakan jawaban apapun. Ketika mereka menutup telepon, Rendra tinggal dengan ponsel di tangannya. 20 menit. Anaknya telah berbicara selama 20 menit berturut-turut bersamanya, sesuatu yang tidak terjadi sejak Galih berusia 8 tahun dan belum belajar bahwa ayahnya selalu sibuk. Yang dibutuhkan hanyalah bertanya. Malam yang sama Sari menelepon klinik spesialis Menteng. Ia mengkonfirmasi operasinya. Operator memberikan tanggal, jam, dan instruksi persiapan. Sari mencatat segalanya di buku catatannya dengan tulisan rapat yang selalu ia gunakan. Namun kali ini kata-katanya menempati lebih banyak ruang dari biasanya. Karena tangannya tidak gemetar karena kecemasan, melainkan karena sesuatu yang sama sekali berbeda. Ketika ia menutup telepon, ia pergi ke kamar Bagas. Ia sedang membaca, seperti hampir selalu. Ia mengangkat pandangan ketika melihatnya masuk. Ada apa? Tanyanya, karena ia mengenal wajah ibunya lebih baik dari siapapun di dunia. Sari duduk di sampingnya di tempat tidur, menggenggam tangannya dan meremasnya pelan. Seperti yang Bagas lakukan di ruang konsultasi hari itu ketika dokter berbicara dan Bagas yang memberikan kekuatan. Operasimu sudah dikonfirmasi. Bagas tidak berteriak, tidak melompat. Ia memandangnya selama 1 detik yang panjang dengan mata yang melihat segalanya, dan kemudian menyandarkan kepalanya di bahu ibunya dengan kealamian seseorang yang bersandar pada sesuatu yang ia tahu tidak akan goyah. Aku sudah bilang ibu selalu menemukan caranya, gumamnya. Sari tidak menjawab. Ia melingkarkan lengannya di bahunya, mendekatkannya, dan keduanya tinggal diam dalam kamar kecil itu dengan lampu yang dimiringkan dan buku-buku yang bertumpuk dan jendela yang menghadap ke jalan yang tidak indah, namun milik mereka. Di luar kota tetap sama. Di dalam sesuatu telah berubah untuk selamanya. Dan yang terpenting dari momen itu bukan apa yang telah tiba, melainkan semua yang Sari harus menjadi agar ia bisa tiba. Pagi hari operasi Bagas, Sari tiba di gedung pada jamnya seperti biasa. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ia boleh tidak masuk. Ia pun tidak memintanya. Operasi dijadwalkan pukul 2 siang, yang berarti ia punya waktu untuk menyelesaikan giliran kerja paginya, pulang ke rumah, mengganti pakaian Bagas, dan membawanya ke klinik dengan ketenangan yang Bagas butuhkan untuk ia lihat darinya. Begitulah yang telah ia rencanakan, begitulah yang akan ia laksanakan. Yang tidak ia rencanakan adalah apa yang ia temukan saat masuk melalui pintu servis. Rizka ada di sana menunggunya. Bukan jamnya, bukan pintunya, dan ia tidak memiliki wajah seseorang yang datang secara kebetulan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Sari. Aku datang untuk bilang bahwa hari ini kamu tidak bekerja. Sari mengerutkan dahi. Rizka, dengarkan aku. Sang arsitek mengangkat tangan. Aku sudah bicara dengan Dewi. Kamu mendapat izin hari ini dengan gaji penuh. Sudah ada di sistem. Giliranmu sudah ada yang menggantikan.
Sari membuka mulut untuk menjawab dan Rizka melanjutkan sebelum ia bisa melakukannya. Dan jangan bilang kepadaku bahwa kamu tidak butuh bantuan, karena hari ini bukan soal butuh. Ini soal agar kamu bisa bersama anakmu dari pagi, tanpa tergesa-gesa, tanpa tiba di klinik dengan celemek masih di dalam ransel. Hening. Sari memandang Rizka, memandang pintu servis, memandang tangannya. Siapa yang mengizinkan harinya? Tanyanya. Rizka tidak langsung menjawab. Dewi, katanya akhirnya. Sari memandangnya lekat. Dan siapa yang memberitahu Dewi? Rizka mempertahankan pandangannya. Pergilah bersama anakmu, Sari. Rendra tidak ada di gedung pagi itu. Ia memiliki kunjungan proyek konstruksi di salah satu lokasi pembangunan di pinggiran kota. Itu adalah peninjauan rutin yang sudah berminggu-minggu ada dalam agendanya dan yang dalam keadaan lain akan ia delegasikan tanpa pikir panjang. Pagi itu ia pergi sendiri, bukan karena proyek itu secara khusus membutuhkannya, melainkan karena sejak ia membaca berkas Sari, sejak ia menandatangani dokumen itu, sesuatu dalam dirinya telah mulai bergerak ke arah yang tidak memiliki nama dalam panduan kepemimpinan perusahaan manapun. Ia ingin melihat, ingin memandang dengan mata yang sudah bertahun-tahun tidak ia gunakan. Mata yang selalu dimiliki ayahnya dan yang perlahan-lahan ia kehilangan lapis per lapis, seiring kesuksesan membangun jarak yang nyaman antara dirinya dan dunia nyata. Ia berjalan di sekitar proyek selama 1 jam bersama insinyur yang bertanggung jawab, seorang pria bernama Eko, yang sudah bertahun-tahun di perusahaan itu dan yang pada awalnya terlihat sangat tegang dengan kehadiran sang direktur utama yang tidak terduga. Kemudian ia mulai rileks seiring ia menyadari bahwa Rendra tidak datang untuk memeriksa kesalahan, melainkan untuk bertanya hal-hal yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya. Bagaimana kondisi timnya? Kata Rendra di suatu saat sambil memandang para pekerja di perancah. Eko meliriknya. Kinerjanya? Maksud Bapak? Timnya? Orangnya? Bagaimana keadaan mereka? Eko butuh waktu sebentar untuk berganti nada. Ada seorang anak baru yang sudah 3 minggu di sini. Bekerja dengan baik, tapi terlihat masih belajar. Ia menunjuk dengan diskret ke arah seorang pemuda di tingkat ketiga. Kiriman uang ke keluarganya di kampung. Tinggal di kos dekat proyek. Hampir tidak mengeluarkan uang untuk apapun agar bisa kirim lebih banyak. Rendra memandang anak itu tanpa yang bersangkutan menyadarinya. Muda, fokus, dengan gerakan hati-hati seseorang yang tahu bahwa ia masih belajar dan tidak bisa membiarkan dirinya salah. Siapa namanya? Yusuf. Perlengkapan keselamatannya lengkap? Ya. Sejak perubahan bulan lalu, semua sudah lengkap. Eko memandangnya dengan ekspresi yang mengandung sesuatu seperti pengakuan. Para pekerja menyadarinya, Pak Kusuma. Perubahan dalam protokol keselamatan. Ada komentar. Bagus atau buruk? Tidak ada yang buruk. Rendra mengangguk. Ia terus berjalan. Pukul 12 siang, Sari dan Bagas tiba di klinik spesialis Menteng. Bagas membawa ransel kecilnya dengan buku yang sedang ia baca, 1 setel pakaian ganti, dan earphone yang hampir menjadi perpanjangan dirinya. Sari membawa miliknya dengan dokumen, kartu BPJS, buku catatan, dan sebuah wadah makanan yang tidak diminta siapapun, namun tetap ia siapkan, karena ia butuh tiba dengan sesuatu yang dibuat dengan tangannya sendiri. Di resepsi mereka sudah ditunggu tanpa antrean, tanpa penantian panjang, tanpa labirin formulir yang terkadang tampak dirancang untuk menguras orang sebelum mereka sampai ke dokter. Dewi telah mengkoordinasikan segalanya dengan klinik sehari sebelumnya. Sari memperhatikannya, tidak berkata apa-apa. Bagas yang berbicara saat mereka menunggu di ruang praoperasi dengan baju rumah sakit yang terlalu besar untuknya dan membuatnya tampak lebih kecil dari yang sebenarnya. Bu, apa? Apa? Ibu gugup? Tidak. Bagas memandangnya dengan ekspresi yang berarti, aku tahu ibu berbohong, tapi aku tidak akan memaksa. Sedikit juga, akui Sari, mengoreksi dirinya. Aku juga. Ia mengakuinya, tapi sedikit saja. Dokter bilang ini operasi yang sering mereka lakukan, bahwa bagi mereka ini rutin. Bagi mereka.
Bagi kita juga bisa begitu, kata Bagas dengan logika 12 tahun yang tak terbantahkan. Kalau kita memutuskan demikian. Sari memandangnya selama waktu yang panjang. Dari mana kamu mendapat hal-hal seperti ini? Dari ibu, jawabnya tanpa ragu. Yang terjadi di gedung Kusuma Tower sementara Sari berada di klinik adalah sesuatu yang tidak diorganisir siapapun. Rizka telah mengunggah di media sosialnya pagi itu sebuah cerita singkat, tanpa mengungkapkan nama, tanpa detail medis, tanpa mengubah situasi siapapun menjadi konten konsumsi. Hanya sebuah kalimat yang disertai foto toples onde-onde kelapa. Hari ini seseorang yang aku kenal dan kagumi berada di tempat yang penting. Kalau kamu pernah membeli kuenya, terima kasih. Setiap toples adalah satu langkah menuju hari ini. Responsnya langsung ada. Orang-orang yang telah melihat video minggu lalu mulai menulis. Rekan-rekan di gedung meninggalkan pesan di kolom komentar. Seseorang yang tidak mengenal Sari secara pribadi menulis, "Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku berharap semuanya berjalan baik." Orang-orang seperti ini layak mendapat hal-hal yang baik. Di lantai 4, 3 orang dari tim desain meletakkan di atas meja Rizka sebuah amplop berisi uang. Bukan karena ada kekurangan, melainkan karena mereka ingin berpartisipasi dengan cara tertentu dalam sesuatu yang terasa penting. Rizka memandangnya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia menyimpannya. Ia tidak akan mengembalikannya. Ia pun belum tahu persis apa yang harus dilakukan dengannya. Namun ada sesuatu dalam gestur kolektif yang spontan, tanpa koordinasi maupun kewajiban itu, yang mengatakan lebih banyak tentang jenis komunitas yang bisa dibangun di tempat kerja daripada kebijakan HRD manapun. Operasi berlangsung 2 jam 40 menit. Sari melewatinya di ruang tunggu dengan buku catatannya terbuka di atas lututnya, tanpa menulis apapun. Ia hanya membutuhkannya di sana sebagai jangkar, sebagai kebiasaan memiliki sesuatu yang konkret di antara tangannya ketika dunia internal bergerak terlalu banyak. Ketika dokter keluar dan memanggilnya dengan namanya, Sari berdiri sebelum ia selesai mengucapkannya. Semuanya berjalan lancar, kata dokter dengan ketenangan profesional yang saat itu adalah hal terindah yang Sari dengar dalam waktu yang lama. Koreksinya berhasil. Bagas sedang dalam pemulihan. Sebentar lagi ibu bisa menemuinya. Sari mengangguk. Hasilnya bagus? Tanyanya. Dan dalam pertanyaan itu terkandung semua pertanyaan lain yang tidak bisa ia ucapkan. Sangat bagus, dokter mengkonfirmasi. Dengan pemantauan yang tepat, tidak seharusnya ada keterbatasan jangka panjang. Sari kembali ke kursinya, duduk, membuka buku catatan di halaman kosong, dan menulis satu baris dengan tulisan rapat seperti biasa. Bagas akan baik-baik saja. Ia menggarisbawahinya. Ia membacanya sekali, menutupnya. Rendra menerima pesan dari Dewi pukul 5 sore, ketika ia sudah dalam perjalanan kembali ke kota. Isinya hanya, operasi Bagas berhasil. Ia membaca pesannya, menyimpan ponsel, dan terus mengemudi. Di lampu merah berikutnya ia berhenti. Itu lampu merah yang berbeda dari sore itu, di jalan yang berbeda dengan mobil-mobil lain di sisinya. Namun ada sesuatu dalam momen itu, warna merah, jeda, keheningan di dalam mobil, yang membawanya langsung ke kenangan ketukan pelan pertama di jendelanya, toples kaca, 2 tangan. Ia memikirkan semua yang telah terjadi sejak saat itu, keputusan-keputusan, percakapan-percakapan, rapat dengan para mitra, telepon dengan Galih, kunjungan ke proyek, nama Yusuf yang tidak akan pernah ia ketahui jika ia tidak mulai memperhatikan. Semuanya dimulai dari seorang perempuan yang tidak meminta apapun, yang tidak mengeluh, yang tidak menunggu siapapun menyelesaikan masalahnya, yang mengambil resep neneknya dan sebuah toples kaca dan membangun jalan dengan apa yang ia miliki. Lampu berganti hijau. Rendra melajukan mobilnya dan mengambil jalan memutar menuju rumahnya. Jalan yang sama yang melewati Jalan Sudirman tempat segalanya dimulai. Bukan karena itu rute yang paling efisien, melainkan karena terkadang tempat-tempat memanggil kita kembali ketika sesuatu yang penting sedang menutup siklusnya. Lampu sedang hijau ketika ia melewatinya. Tidak ada siapapun di trotoar, namun Rendra tetap tersenyum, karena ia tahu bahwa besok ketika Sari kembali ke gedung, sesuatu di antara mereka akan berbeda. Bukan secara dramatis,
Bukan dengan gestur besar maupun pidato, hanya berbeda dengan cara berubahnya sesuatu ketika dua orang telah melihat yang terbaik dari satu sama lain tanpa merencanakannya. Dan itulah yang Rendra pikirkan sementara kota terbentang di sekitarnya, tepat jenis hal yang ayahnya telah berusaha mengajarinya dan yang terlalu lama ia butuhkan untuk dipahami. Bahwa orang-orang terpenting dalam hidupmu tidak selalu datang dengan pengumuman. Terkadang mereka datang dengan setoples kue di tangan dan punggung yang tegak dan mengubah segalanya tanpa meminta izinmu. Bagas melewati malam pertamanya di klinik dengan Sari duduk di sampingnya, bukan di kursi yang nyaman, di tepi tempat tidur, dengan punggung bersandar ke dinding dan buku catatan tertutup di atas lututnya, karena malam itu tidak ada yang perlu dihitung atau dicatat. Hanya perlu hadir. Dan Sari, yang selama berbulan-bulan terus berlari, menghitung, menyelesaikan, menemukan bahwa tinggal diam di samping anaknya adalah hal yang paling sulit dan paling perlu yang telah ia lakukan dalam waktu yang lama. Bagas tidur dengan napas yang lambat dan dalam, dari seseorang yang baru saja melepaskan sesuatu yang ia tanggung tanpa menyadarinya. Para dokter telah mengkonfirmasi bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Koreksinya berhasil. Pemantauan akan panjang. Namun hasilnya, kata mereka, akan sebanding dengan setiap minggu pemulihan. Sari memandangnya tidur dan memikirkan semua malam sebelumnya. Malam-malam buku catatan dan perhitungan, malam-malam keran air yang dibuka agar Bagas tidak mendengar. Malam-malam ketika ia menjanjikan hal-hal yang tidak ia tahu apakah bisa ia penuhi dan telah ia penuhi juga karena tidak ada pilihan lain selain terus melangkah. Pukul 3 pagi, Bagas membuka matanya, melihatnya di sana, dan tidak terkejut, seolah tahu, bahkan dalam tidur, bahwa ia tidak berpindah. Bu, gumamnya dengan suara yang masih berat dari tidur dan anestesi. Ibu di sini. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua. Bagas menutup matanya lagi, namun sebelumnya, dengan tangan yang masih tertempel infus dengan plester, ia mencari tangan ibunya di atas tempat tidur dan menemukannya. Dan begitulah keduanya tinggal dalam keheningan di kamar klinik yang kecil itu di mana dunia luar untuk sesaat tidak ada. Itu tepatnya seperti itu, hanya itu, dan itu cukup. Dan beberapa hari kemudian, ketika Bagas sudah di rumah dengan instruksi medis di atas meja dan daftar latihan rehabilitasi yang telah ia baca 3 kali sebelum Sari selesai membacanya 1 kali, seseorang mengetuk pintu rumah kontrakan itu. Sari membuka pintu mengira itu tetangga lantai atas, yang terkadang menitipkan sesuatu saat keluar. Ternyata Rizka. Ia membawa tas kain dan ekspresi yang mencampurkan kegembiraan dengan sesuatu yang sedikit gugup, seperti seseorang yang membawa hadiah dan tidak yakin apakah itu akan diterima dengan baik. Hei, aku tahu tidak memberitahu sebelumnya. Kalau ini bukan waktu yang tepat, aku pergi saja. Masuk, kata Sari. Rizka masuk, menyapa Bagas, yang duduk di sofa dengan buku seperti biasa dan menyambutnya dengan keramahan alaminya yang tidak membutuhkan pemanasan awal. Mereka duduk di dapur. Rizka meletakkan tas di atas meja. Ini dari orang-orang di gedung, katanya langsung, karena ia sudah belajar bahwa dengan Sari basa-basi tidak berhasil. Waktu aku mengunggah cerita kue, beberapa rekan meninggalkan amplop di mejaku, spontan, tanpa ada yang meminta atau mengorganisir. Sari memandang tas itu tanpa menyentuhnya. Rizka, dengarkan aku dulu. Sang arsitek mengangkat tangan. Ini bukan rasa kasihan, ini sebaliknya. Ini adalah orang-orang yang melihat sesuatu yang penting bagi mereka dan ingin berpartisipasi dengan cara tertentu. Ada perbedaan besar di antara keduanya dan kamu tahu itu lebih baik dari siapapun. Hening. Sari memandang tas itu, memandang Rizka, memikirkan neneknya, yang berkata bahwa menolak gestur yang tulus dengan kesalahpahaman harga diri sama tidak sopannya dengan memintanya. Isinya berapa? Tanyanya. Aku tidak menghitungnya, jawab Rizka. Itu bukan urusanku. Sari mengambil tas itu dengan 2 tangan, meletakkannya di atas lututnya. Sampaikan terima kasih, katanya akhirnya, kepada masing-masing. Sudah aku lakukan, tapi mereka ingin kamu tahu langsung dari mereka. Bagas, dari sofa, tanpa mengangkat pandangan dari buku, berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar keduanya. Bu, nenek bilang bahwa ketika dunia memberikanmu sesuatu dengan hati yang bersih,
Yang benar adalah menerimanya dengan hati yang sama. Rizka memandangnya dengan takjub. Sari memejamkan mata sejenak. 12 tahun, gumamnya pelan dengan campuran kebanggaan dan kepasrahan yang hanya dipahami oleh para ibu. Kembalinya Sari ke gedung terjadi seminggu kemudian. Ia tiba melalui pintu servis tepat pada jamnya, dengan troli, dengan ransel, dengan toples onde-onde kelapa dalam tas kain. Seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah secara lahiriah. Namun orang-orang yang mengenalnya memperhatikan sesuatu yang berbeda dalam posturnya. Bukan sesuatu yang baru, itu lebih banyak dirinya sendiri, seolah sesuatu yang sebelumnya ia tanggung dengan membungkuk kini ia bawa dengan tegak. Bu Lastri, pengawas saat ini, menyambutnya di ruang istirahat dengan kopi yang sudah disiapkan dan tanpa berkomentar tentang ketidakhadirannya, karena tidak ada yang perlu dikomentari. Itu adalah ketidakhadiran yang diizinkan dan dibenarkan. Dan dalam dunia Bu Lastri, hal-hal yang benar tidak membutuhkan penjelasan. Selamat datang kembali, katanya sederhana. Terima kasih, jawab Sari. Dan dalam kata itu terkandung lebih dari yang biasanya muat dalam 3 suku kata. Pagi itu, sementara membersihkan lantai 18, Sari mendengar namanya dipanggil dari koridor. Ia berbalik. Rendra Kusuma berdiri 3 meter jauhnya dengan tangan di saku, tanpa kebiasaan tergesa-gesa pria-pria yang punya terlalu banyak rapat. Ada sesuatu dalam cara ia berdiri yang berbeda dari direktur utama di hari pertama. Kurang berjarak, lebih hadir. Selamat datang kembali, katanya. Terima kasih, Pak Kusuma. Ada jeda dari jenis yang tidak membuat tidak nyaman karena tidak ada yang terburu-buru untuk memecahkannya. Bagaimana kondisi Bagas? Baik. Lebih baik dari yang aku harapkan. Jeda. Lebih baik dari yang aku harapkan. Karena dia tidak pernah ragu. Rendra mengangguk. Senang mendengarnya. Sari menyandarkan alat pelnya ke dinding dengan hati-hati. Ia memandangnya langsung, seperti kebiasaannya. Pak Kusuma, ada sesuatu yang perlu aku katakan. Tidak perlu, perlu. Ia menyela dengan ketenangannya yang bukan keras kepala, melainkan keyakinan. Soal dokumen itu. Aku tahu Bapak yang menandatanganinya. Dewi menjelaskan bahwa klausul itu memang ada, tapi aku juga tahu bahwa seseorang harus menelaahnya, menemukannya, dan memutuskan bahwa itu layak untuk diterapkan. Rendra tidak menjawab. Aku tidak akan berutang apapun, lanjut Sari dengan suara yang tegas. Karena Bapak sendiri bilang itu adalah koreksi, bukan kebaikan, dan aku percaya itu, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa berterima kasih, karena aku bisa dan aku melakukannya. Ia membuat jeda singkat. Terima kasih karena telah melihat apa yang selama ini tidak dilihat siapapun. Rendra memandangnya selama momen yang memiliki bobot lebih dari yang disangka keduanya. Kamu juga mengajarkan sesuatu kepadaku, jawabnya akhirnya, bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan dengan harga diri nilainya lebih dari keputusan manapun yang diambil dari lantai 30 tanpa memandang ke bawah. Sari memandangnya dan untuk pertama kalinya sejak ia mengenalnya ia tidak menghitung berapa. Banyak ruang yang harus diberikan sebelum menjawab. Ayah Bapak sudah mengatakannya lebih dulu. Rendra berkedip kaget. Bagaimana kamu tahu itu? Karena Bapak menceritakannya tanpa menyadarinya, jawab Sari. Pertama kali kita duduk di ruang rapat itu. Bapak berbicara tentang beliau tanpa menyebut namanya, tapi beliau ada dalam setiap hal yang Bapak katakan. Rendra tidak menjawab untuk sesaat. Ketika ia menjawab, suaranya memiliki tekstur yang berbeda, lebih dalam. Beliau adalah pria yang lebih baik dari aku. Bapak masih punya waktu, kata Sari tanpa ragu, dan ia mengambil alat pelnya dan kembali bekerja. Sore itu Rendra menelepon Dimas Hartono, mitra yang sudah 20 tahun mengenalnya. Angka-angka kuartal sudah ditutup, kata Dimas ketika menjawab. Wahyu ingin kamu tahu bahwa dampak penyesuaian gaji lebih kecil dari proyeksinya. Tingkat pergantian karyawan turun. 3 klien baru menandatangani kontrak dengan secara eksplisit menyebut reputasi kita sebagai perusahaan yang bertanggung jawab.
Rendra mendengarkan tanpa menyela. Wahyu tidak akan mengakuinya dengan suara keras, lanjut Dimas dengan senyum yang terdengar dalam suaranya. Tapi kemarin ia bilang kepadaku bahwa keputusan itu tidak segila yang ia kira. Bilang kepadanya aku berterima kasih. Bilang sendiri. Jeda. Rendra, apa yang sebenarnya terjadi dengan karyawan itu? Dengan Sari. Rendra memikirkan jawaban yang tepat selama sesaat. Ia mengingatkanku siapa yang aku inginkan ketika kita memulai, jawabnya, dan menunjukkan kepadaku bahwa itu masih mungkin untuk menjadi itu. Keheningan singkat di sisi lain. Ayahmu akan bangga, kata Dimas. Rendra tidak menjawab, namun ia memejamkan matanya sejenak dengan ekspresi seseorang yang menerima sesuatu yang sudah lama ia butuhkan tanpa menyadarinya. Minggu yang sama Rendra pergi menemui Galih. Bukan dengan agenda, bukan dengan tujuan korporat yang disamarkan sebagai kunjungan keluarga. Ia pergi pada Selasa sore, mengetuk pintu kamar anaknya dan menunggu. Galih membuka pintu dengan ekspresi hati-hati seperti biasa. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Rendra menunjuk ke dalam kamar. Boleh ayah masuk? Anaknya menyingkir. Kamar itu rapi dengan cara khusus para remaja yang memiliki sistem sendiri dan tidak butuh siapapun untuk memahaminya. Rendra tidak berkomentar tentang kerapiannya. Ia duduk di tepi meja belajar dan memandang anaknya, yang masih berdiri di dekat pintu seolah belum yakin apakah ini percakapan atau instruksi. Ayah ingin meminta sesuatu, kata Rendra. Apa? Ceritakan bagaimana kamu, bukan bagaimana nilai sekolahmu, bagaimana kamu sendiri, apa yang penting bagimu, apa yang mengkhawatirkanmu, apa yang kamu ingin berbeda. Galih memandangnya selama waktu yang panjang. Kenapa sekarang? Itu pertanyaan yang adil. Rendra menerimanya seperti itu. Karena aku terlalu lama menundanya dan aku tidak mau menundanya lebih lama lagi. Galih duduk perlahan di kursinya, melipat tangannya, berpikir, dan kemudian mulai berbicara. Ia berbicara tentang sekolah dan seorang guru yang membuat ia berpikir berbeda tentang apa yang ingin ia pelajari. Ia berbicara tentang seorang teman yang sedang melewati sesuatu yang sulit dan tidak tahu persis bagaimana membantu. Ia berbicara tentang bagaimana terkadang ia merasa bahwa di rumah mereka ada banyak uang dan sedikit waktu, dan bahwa selama bertahun-tahun ia mencampur adukan keduanya karena tidak ada yang mengajarinya bahwa itu adalah hal yang berbeda. Rendra mendengarkan semuanya tanpa menyela, tanpa menawarkan solusi, tanpa mengubah bagian manapun dari percakapan itu menjadi pelajaran bisnis. Ketika Galih selesai, keduanya tinggal dalam keheningan. Boleh aku bertanya sesuatu? Kata Galih. Apa saja? Apa yang berubah dalam dirimu? Rendra sedikit tersenyum. Setoples onde-onde kelapa. Galih memandangnya tanpa mengerti. Suatu hari ayah ceritakan, kata Rendra. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, anaknya tertawa bersamanya. Bukan karena sopan santun, sungguhan, itu suara kecil, spontan, tanpa latihan. Itu tepatnya jenis hal yang tidak ternilai harganya dan yang Rendra Kusuma terlalu lama mencarinya, namun kini sedang mencarinya. Dan itulah, seperti yang Sari katakan kepadanya pagi itu di koridor lantai 18, yang masih penting. Beberapa minggu setelah operasi, Bagas berjalan sendiri ke dapur untuk pertama kalinya, tanpa berpegangan pada apapun. Itu bukan jarak yang jauh. Itu 8 langkah dari kamarnya ke meja tempat ibunya sedang menyiapkan kue pagi itu. 8 langkah yang dokter katakan akan tiba, yang Sari tunggu dengan kesabaran tegang dari seseorang yang tahu bahwa waktu akan melakukan tugasnya, namun tetap ingin membantunya. Bagas tiba di sampingnya, bersandar ringan ke tepi meja, dan tersenyum. 8 langkah, kata Sari. Ia memandangnya. Ia menghitung dalam hati, meskipun sudah menghitungnya. 8 langkah, ia mengkonfirmasi. Minggu depan akan jadi 10. Minggu depan akan jadi berapapun yang ada, jawabnya. Tidak perlu terburu-buru. Bagas memandangnya dengan ekspresi yang berarti keduanya tahu bahwa ibu juga sedang menghitung. Sari terus mengerjakan adonan tanpa berkata apapun lagi.
Namun ketika Bagas kembali ke kamarnya, ia tinggal dengan tangan yang diam di atas meja selama sesaat, hanya sesaat, dan tersenyum ke arah toples yang kosong, seolah ada seseorang di sisi lain yang ingin ia ceritakan sesuatu. Di gedung Kusuma Tower, hal-hal juga telah berubah dengan cara yang tidak selalu muncul dalam laporan. Yusuf, pekerja muda di proyek yang Rendra temui saat kunjungannya, telah dipromosikan menjadi koordinator shift 2 minggu kemudian. Eko, sang insinyur, merekomendasikannya dengan catatan yang hanya berbunyi, bekerja dengan kepala dan dengan hati. Persis seperti yang kita butuhkan. Ketika Rendra membaca catatan itu, ia menyimpannya di dalam map tempat kini ia mengumpulkan tanpa sengaja bukti-bukti kecil bahwa keputusan yang benar memiliki dampak yang tidak selalu ditangkap angka-angka tepat waktu. Wahyu Prasetyo, mitra keuangan yang telah menggarisbawahi biaya penyesuaian gaji dengan tinta merah, meminta rapat 4 mata dengan Rendra pada suatu Selasa pagi. Ia datang dengan laporan kuartal di tangan dan ekspresi yang sulit Rendra baca pada awalnya. Karena itu bukan ekspresi Wahyu yang biasa, itu adalah kerendahan hati. Angka-angkanya ditutup lebih baik dari proyeksi, kata Wahyu tanpa basa-basi. Tingkat pergantian karyawan turun. Iklim internal membaik berdasarkan survei dan kita memiliki 3 kontrak baru yang ditandatangani oleh klien yang secara eksplisit menyebutkan bahwa mereka memilih PT Kusuma Bangun Persada karena sampai kepada mereka bahwa kita memperlakukan karyawan dengan baik. Rendra mendengarkannya. Aku salah, lanjut Wahyu. Dan setiap kata tampak menelannya tepat sebagaimana seharusnya. Bukan dalam analisis keuangan, dalam apa yang aku kira paling penting. Kita semua pernah salah dalam hal itu di suatu titik, jawab Rendra. Wahyu mengangguk, mengulurkan tangannya. Rendra menjabatnya. Itu gestur kecil antara dua pria yang sudah 20 tahun membangun bersama, namun memiliki bobot sesuatu yang telah sejajar setelah sekian lama miring tanpa ada yang menamakannya. Yang terjadi pada suatu Jumat sore di gedung tidak ada dalam agenda manapun. Sari menyelesaikan giliran kerjanya pukul 5:30, seperti biasa mengambil trolinya, menyimpan toples yang hari itu sudah kosong sebelum pukul 1 siang, dan turun dengan lift service menuju lantai dasar. Ketika ia membuka pintu ke koridor lobi, Dewi sudah menunggunya. Ada seseorang yang ingin bicara denganmu, kata Dewi. Kalau kamu punya waktu. Sari melihat jam tangannya. Bagas sedang bersama tetangga sampai pukul 7. Ia punya waktu. Ia mengikuti Dewi ke ruang rapat di lantai 3, bukan yang besar tempat keputusan-keputusan bernilai miliaran diambil, melainkan sebuah ruangan kecil dengan meja bundar dan 4 kursi yang digunakan untuk percakapan-percakapan yang tidak membutuhkan panggung yang megah. Rendra ada di sana berdiri di samping jendela dan di sampingnya. Duduk di salah satu kursi dengan map di atas meja dan ekspresi serius namun tidak tegang. Ada seorang pria yang tidak Sari kenal. Sari, kata Rendra ketika ia masuk. Terima kasih sudah mau tinggal. Silakan duduk. Ia duduk, kali ini tidak di tepi kursi, di tengah kursi dengan punggung tegak. Ini Pak Irwan, jelas Rendra. Beliau adalah pengacara perusahaan. Sari memandang Pak Irwan, yang mengangguk dengan keramahan profesional, dan kemudian memandang Rendra. Ada apa? Rendra duduk di hadapannya, menautkan tangannya di atas meja dengan ketenangan yang ia bangun minggu demi minggu sejak sore pertama di lampu merah itu. Ketika kami mulai meninjau kontrak karyawan untuk menemukan klausul medis, kami menemukan hal-hal lain yang juga perlu dikoreksi. Ia membuat jeda singkat. Salah satunya langsung mempengaruhimu. Sari menunggu. Kamu sudah lebih dari setahun bekerja di level masuk. Berdasarkan kriteria internal perusahaan, sudah berbulan-bulan kamu memenuhi syarat untuk kategori yang berbeda dengan fungsi koordinator shift, dengan gaji yang mencerminkan apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini. Sari tidak langsung menjawab. Pak Irwan sudah menyiapkan dokumennya, lanjut Rendra. Tapi sebelum kamu menandatangani apapun, aku ingin sesuatu menjadi jelas. Apa? Tanya Sari. Ini bukan kebaikan. Ini bukan pengakuan atas apa yang terjadi dengan Bagas. Ini bukan sesuatu yang aku ciptakan untukmu. Kata-katanya lambat dan tepat, seperti kata-kata seseorang yang telah melatih momen ini, bukan agar sempurna, melainkan agar jujur.
Ini adalah koreksi atas sesuatu yang seharusnya terjadi berbulan-bulan lalu namun tidak terjadi karena tidak ada yang memperhatikan. Sekarang ada yang memperhatikan dan itu tidak akan berubah. Sari memandangnya selama momen yang mengandung bobot semua yang sebelumnya. Lampu merah, ruang rapat, tepi kursi, tepi tempat tidur di klinik, 8 langkah Bagas pagi itu. Boleh aku membacanya sebelum menandatangani? Tanyanya. Tentu saja, kata Pak Irwan menggeser map ke arahnya. Sari membukanya, membaca setiap halaman dengan perhatiannya yang tidak melewati baris manapun dan tidak mempercayai ringkasan. Ketika sampai di akhir, ia membaca gajinya sekali lagi. Kemudian ia menutup map dengan hati-hati. Aku punya satu syarat, katanya. Rendra sedikit mengangkat satu alis. Jika aku akan mengawasi shift, lanjut Sari, aku ingin orang-orang dalam tim tahu bahwa mereka bisa datang berbicara kepadaku jika mereka menghadapi situasi yang sulit, bukan agar aku menyelesaikannya, melainkan agar ada seseorang di gedung ini yang mendengarkan mereka sebelum mereka harus menyelesaikan sendiri apa yang tidak seharusnya diselesaikan sendirian. Hening. Pak Irwan memandang Rendra. Rendra memandang Sari. Itu bukan syarat, jawabnya akhirnya. Itu persis untuk apa jabatan itu ada. Sari mengambil pulpen, menandatangani dengan 2 tangan di atas meja. Seperti selalu. Sore itu Sari keluar dari gedung melalui pintu utama, bukan pintu servis. Itu bukan keputusan dramatis maupun gestur yang diperhitungkan. Itu hanyalah jalan paling langsung menuju halte Transjakarta dari lantai 3. Namun ketika ia mendorong pintu kaca itu dan keluar ke Jalan Sudirman dengan toples kosong di bawah lengannya dan ransel di bahu, ada sesuatu dalam detail kecil itu yang memiliki bobot sesuatu yang jauh lebih besar. Rizka, yang keluar pada waktu yang sama, melihatnya dan tersenyum tanpa berkata apapun. Keduanya berjalan bersama sampai ke sudut jalan dalam keheningan, jenis keheningan yang hanya ada di antara orang-orang yang tidak lagi perlu mengisinya untuk merasa nyaman. Di sudut, Rizka belok ke kanan. Sari terus lurus menuju halte. Sari, panggil Rizka sebelum berbelok. Sari berbalik. Kuenya sudah ada pesanan untuk minggu depan. 9 toples dikonfirmasi hanya dari lantai 4. Sari memandangnya dengan ekspresi yang bukan kejutan, melainkan pengakuan. Bilang kepada mereka hari Kamis sudah ada. Rizka mengangguk dan membelok di sudut. Sari terus berjalan. Malam itu, ketika ia tiba di rumah, Bagas sudah menghangatkan makan malam. Ia berdiri di samping kompor dengan celemek ibunya yang terlalu panjang untuknya, mengaduk nasi dengan konsentrasi yang akan terasa lucu jika tidak benar-benar tulus. Sejak kapan kamu bisa masak? Tanya Sari dari pintu. Sejak tadi, jawab Bagas tanpa berbalik. Hasilnya bagus atau jelek, tapi jadi. Sari meletakkan ransel, mencuci tangan, dan duduk di meja tanpa berkata apapun lagi. Bagas menyajikan 2 piring dengan keseriusan seseorang yang sedang melakukan sesuatu yang penting. Ia duduk di hadapannya. Menunggu. Ada apa hari ini? Tanyanya. Ibu punya wajah yang berbeda. Wajah apa? Wajah bahwa sesuatu berubah tapi ibu belum tahu cara menceritakannya. Sari memandangnya. 12 tahun. 12 tahun. Dan ia sudah membaca keheningan dengan ketepatan yang belum dikembangkan orang dewasa manapun di sekitarnya. Ibu dapat promosi, katanya. Bagas memandangnya lekat selama 1 detik. Yang sungguhan? Yang sungguhan. Ia tidak berteriak, tidak melompat. Sama seperti dirinya, sama seperti ibunya. Ia diam sejenak memprosesnya dan kemudian mengambil garpu dan mulai makan seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia, bahwa hal-hal baik datang kepada orang-orang yang layak mendapatkannya. Nenek benar, katanya dengan mulut setengah penuh. Tentang apa? Tentang segalanya, jawab Bagas. Sari tidak bisa menahannya. Ia tertawa. Itu tawa kecil, spontan. Dari jenis yang tidak diumumkan, yang datang ketika tubuh memutuskan bahwa untuk sesaat tidak perlu menopang apapun. Dan di dapur kecil itu,
Dengan lampu plafon yang sudah tidak mati karena Sari menggantinya minggu lalu, dengan 2 piring nasi yang hasilnya bagus atau jelek namun tetap ada, dengan toples kaca kosong di atas meja yang menunggu tanda kue berikutnya, sesuatu mengendap, bukan dengan gemuruh, bukan dengan air mata, bukan dengan pidato, dengan ketenangan tenang dari sesuatu yang datang untuk tinggal. Rendra tiba malam itu di rumahnya sebelum pukul 7. Galih sedang di dapur mencoba membuat sesuatu dengan telur yang jelas tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Nadia, putrinya yang berusia 15 tahun, mengamatinya dari sisi lain meja dapur dengan campuran hiburan dan rasa kasihan persaudaraan. Rendra meletakkan kunci, melipat lengan kemejanya, dan masuk ke dapur tanpa ada yang memintanya. Kecilkan apinya, katanya kepada Galih. Dan berhenti mengaduknya terlalu sering. Telur butuh waktu. Galih memandangnya dengan kaget. Ayah bisa masak? Kakekmu yang mengajari ayah, jawab Rendra. Beliau mengajarinya hanya sekali dan bilang bahwa itu sudah cukup kalau ayah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nadia meletakkan sikunya di meja, tiba-tiba penasaran. Apalagi yang diajarkan kakek? Rendra mengecilkan api, mengambil spatula, dan memikirkan pertanyaan itu dengan perhatian yang sama yang ia berikan pada setiap hal sejak sore lampu merah itu. Beliau mengajari ayah bahwa besar tidaknya seorang pria tidak diukur dari apa yang ia bangun, katanya perlahan, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang-orang yang membangun bersamanya. Hening di dapur. Galih memandang telurnya. Nadia memandang ayahnya. Dan ayah sudah melupakannya? Tanya Nadia dengan kejujuran langsung usia 15 tahun yang tidak menghitung dampaknya sebelum berbicara. Untuk beberapa waktu. Ya, akui Rendra. Tapi seseorang mengingatkan ayah. Siapa? Tanya Galih. Rendra tersenyum. Seorang perempuan dengan setoples onde-onde kelapa dan punggung paling tegak yang pernah ayah lihat dalam hidupku. Kedua anaknya memandangnya tanpa sepenuhnya mengerti. Namun ada sesuatu dalam nada ayah mereka, dalam ketenangan baru yang tidak bisa mereka namai namun mereka kenali, yang memberitahu mereka bahwa itu adalah cerita yang layak untuk didengar. Ceritakan, kata Nadia. Dan Rendra mematikan api, menyajikan telur semampunya, dan duduk bersama anak-anaknya di meja. Dan ia menceritakan segalanya, dari lampu merah sampai penandatanganan sore itu, dari toples kaca sampai 8 langkah seorang anak yang tidak mereka kenal. Namun yang entah bagaimana, saat mereka mendengarkan, mulai mereka rasakan seperti seseorang yang dekat. Dari kata-kata Pak Bambang Kusuma, yang telah ia simpan tanpa menggunakannya sampai seorang perempuan yang membersihkan lantai mengembalikannya kepadanya tanpa menyadari bahwa ia sedang melakukannya. Galih dan Nadia mendengarkan tanpa menyela. Ketika selesai, ketiganya tinggal dalam keheningan di sekitar meja yang terlalu lama kosong dari percakapan seperti ini. Galih adalah yang pertama berbicara. Ayah, katanya, terima kasih sudah menceritakannya kepada kami. Rendra memandangnya dan pada momen itu, di dapur itu dengan piring-piring masih di atas meja dan malam di luar dan kedua anaknya di hadapannya, ia memahami sesuatu yang tidak bisa diajarkan laporan keuangan manapun, bahwa kekayaan yang paling nyata tidak dikumpulkan, melainkan dibagikan, diwariskan, dibangun dengan suara pelan, dengan tangan di dalam adonan, dengan punggung tegak, dengan sebuah toples kaca yang harganya Rp20.000 dan mengandung sesuatu yang tidak ternilai. Hanya saja ia baru belajar ini dari Sari Handayani, dari neneknya yang tidak pernah ia temui, dan dari ayahnya, yang selalu berusaha mengatakannya. Beberapa hari kemudian, Sari meletakkan toples baru di atas meja sebelum berangkat kerja. Bagas, yang sudah berjalan tanpa berpegangan pada apapun, melewatinya, memandangnya, dan berkata tanpa berhenti, hari ini semuanya akan terjual. Bagaimana kamu tahu? Karena ibu membuatnya dengan tenang, jawabnya. Nenek bilang bahwa kue yang dibuat dengan tergesa-gesa rasanya akan tergesa-gesa dan ini tidak. Sari memandangnya pergi ke kamarnya, kemudian memandang toples itu, kemudian tersenyum dengan cara yang tidak perlu dilihat siapapun untuk menjadi sepenuhnya nyata. Dan ia pergi bekerja dengan 2 tangan yang bebas, dengan punggung yang tegak, dengan semua yang telah ia bangun dalam diam, langkah demi langkah, toples demi toples, tanpa meminta izin maupun meminta belas kasihan, dengan tepat apa yang neneknya ajarkan kepadanya bahwa itu cukup,
yaitu kerja keras, harga diri, dan keyakinan bahwa orang-orang yang tidak pernah membungkuk cepat atau lambat akan menemukan caranya. Mereka selalu menemukan caranya.